Nah ini langsung saja kita ngobrol dengan pemainnya Egy Maulana Fikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang waktu Indonesia, Egy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Dusan. Hai, Gi. Semuanya kurus. Oke, Ya, Egy. siang. Ini aku sama Bang Dusan di sini. Kalau Bang Ya. Dusan tadi cerita katanya Egy udah nggak mau makan nasi goreng. Mindsetnya udah berubah semua jadinya. Luar biasa. Egy, kita pengen dengar cerita Egy lebih mendalam soal ini. Ke Eropa bermain di sana sudah 2 tahun ya? Kalau saya nggak salah ya, hitung ya dari 2018 ya Egy ya? Iya. Sudah 2 tahun, ternyata bukan hanya skillnya yang berubah atau improving begitu, tapi juga sekarang mindsetnya berubah. Egy, saya dengar, saya baca, waktu awal-awal Egy bilang ke Bang Dusan, kalau Bang Dusan ini nggak bisa bawa Egy main di Eropa, lebih baik saya nggak jadi pemain bola lagi. Memang mimpinya Egy untuk bisa main di sana, di Eropa, atau seperti apa? Ya dari kecil kan bilang sama orang tua juga pengen banget main bola di luar negeri, di Eropa khususnya karena ya lihat pemain-pemain top atau pemain-pemain bintang di sana, jadinya rasanya wah apa saya bisa main di sana, apalagi kan kita dari Indonesia dan nggak gampang pastinya ke sana. Dan ya menurut saya itu mimpi yang Dream come true. sangat susah untuk dijalankan, tapi terkabul walaupun masih banyak yang harus saya jalanin lagi. Sempat mengalami kesulitan masa adaptasi nggak di sana waktu baru-baru bergabung dengan timnya di Polandia? Kalau masa kesulitannya cuaca pasti ya dari pertama, dan juga bahasa, apalagi di sini nggak terlalu banyak yang bisa bahasa Inggris, jadi ya itu tantangan lah buat saya agar bagaimana saya menyikapi semua itu. Dan untuk itu pasti awal-awalnya ya canggung dan lain-lain, tapi lama-kelamaan ya yakinin sama diri sendiri aja bahwa ya udah sampai di sini, jadi mau nggak mau harus totalitas, harus kerja keras biar apa yang kita impikan bisa tercapai. Egy itu jadi inspirasi buat para pemain muda lainnya. Banyak sekali yang pingin bisa berkarir seperti Egy Maulana Fikri. Jadi kita hadirkan Egy di sini, dalam diskusi ini kita harapkan bisa menjadi inspirasi didengar ceritanya oleh semuanya. Karena banyak sekali penikmat bola, orang tua juga ini yang ingin mencetak anaknya seperti Egy, ini juga ikuti dalam diskusi ini. Egy, bisa cerita mungkin dari dulu awal daerah di Medan? Kalau tidak salah. Iya, di Medan. Dari Medan ke Ragunan sampai akhirnya ke Lechia Gdansk, itu perjalanannya seperti apa dari Medan? Apa waktu itu yang diikuti, pola latihannya seperti apa, ikut turnamen apa, Egy? Aduh, ini kalau diceritain panjang ini, bisa versi lama. Singkatnya lah, versi singkatnya. kita pengen tahu kerja keras Egy. Dulu emang keluarga bisa dibilang keluarga bola, karena bapak kan juga mantan pemain bola dulu, jadi mungkin turun-menurun dari bapak. Dulu main SSB, di SSB-nya bapak, ikut turnamen di Medan, dan malah sempat beberapa kali gagal ikutin turnamen, tidak pernah juara, banyak gagalnya lah pokoknya dulu di Medan pada saat itu. Tapi ya tadi saya udah bilang, saya punya mimpi, saya ingin bermain di Eropa, dan orang tua juga bilang harus kerja keras, latihan pagi sore, malah saya ikut latihan itu bukan yang kelompok umur saya, malah kelompok umur yang di atas saya. Bahkan juga pernah main dengan kakak yang bedanya 6 tahun, tapi nggak diporsir terlalu banyak karena ya cuma ingin untuk pengalaman dan bagaimana cara berpikirnya mereka. Terus juga ya ketemu Pak Bagja itu yang paling penting sih menurut saya, karena tanpa Pak Bagja juga saya nggak bisa ke Ragunan pada saat itu. Coach Bagja karena ya? Saya sempat berhenti main bola juga dulu di Medan karena ya tidak ada agent ataupun salah satu orang yang bisa bawa saya ke tim nasional ataupun ke diklat di Jakarta, karena saya pasti ingin tantangan yang lebih.
Dan pada saat itu pernah ditawarin tapi batal, dan itu membuat mental saya jatuh karena ya saya berpikir saya main bola hanya di sini, saya ingin lebih tapi saya tidak punya kesempatan, dan pada akhirnya Pak Bagja datang, bawa saya ke Jakarta di Ragunan, didik di sana dari kelas 2 atau 3 SMP saya di sana, dilatih mental, latihan pagi sore setiap hari bersama senior-senior dan teman-teman yang memang pada saat itu mereka sangat bagus-bagus. Alhamdulillah masuk di timnas pada saat dari situ, terus mengikuti tim nasional dari U16, U19, dan pada akhirnya ikut turnamen di Toulon bersama Coach Indra Safri. Coach Indra dan Pak Bagja juga mereka adalah orang yang memperhatikan saya dan membantu saya agar selalu yakin dengan mimpi saya itu untuk bisa bermain di Europe. Dan di Prancis awalnya juga nggak nyangka bisa dapat trofi itu. Trofi yang katanya pernah didapat juga oleh Cristiano Ronaldo dan Zinedine Zidane kalau nggak salah. Dan pada saat itu Coach Indra dan Pak Bagja rekomendasi ke Om Dusan. Om Dusan bertemu dengan saya, dan ya pada saat Om Dusan bilang kamu mau main di Europe, saya bilang of course I want. Dan itu adalah rasanya seperti gak bisa dijelasin ya, karena itu rasanya wah mimpi saya bakalan terjadi. Tapi di samping itu juga ada rasa antusias yang kayak saya harus kerja keras nih, nggak mungkin pasti saya bertele-tele di sana, karena ini kesempatan yang sangat besar buat saya harus benar-benar manfaatkan itu. Kurang lebih seperti itu. Dan akhirnya sampai di sini, dan ya walaupun sampai di sini pun saya tidak puas, saya ingin lebih lagi dari saat ini. Baik. Egy, saya bisa bayangkan bagaimana sulitnya untuk bisa bertahan ataupun bersaing dengan para pemain lainnya di Legia Gdansk itu, untuk bisa menjalani latihan dan sebagainya. Egy mungkin punya cerita mengenai hal ini, dan ini mungkin bisa jadi tips untuk para pemain lainnya bagaimana bisa adaptasi dengan cepat, kemudian juga mampu bersaing dengan para pemain Eropa yang mungkin secara postur juga mungkin lebih tinggi ataupun lebih besar daripada Egy. Itu saya juga banyak dapat wejangan dari Om Dusan juga. Secara Om Dusan kan udah banyak, Om Dusan dari Eropa, Om Dusan udah tahu bagaimana cara mereka bermain dan apa kurang dari saya dan apa yang harus saya lakukan. Banyak juga motivasi dari orang tua, Pak Bagja, Coach Indra. Bahkan saya bicara juga dengan Coach Kurus dan coach-coach yang lainnya. Menurut saya awal pertama kali saya harus sadar itu tentang mental sih, karena ya saya harus tahan di sini, saya harus tahan bagaimanapun keadaannya, saya harus lebih kerja keras. Karena waktu saya pindah dari Indonesia ke Europe dan latihan bersama mereka, saya langsung berpikir wah saya tidak ada apa-apanya dibanding mereka. Saya masih terlalu jauh untuk dikategorikan bagus, jadi menurut saya kalau saya tidak kerja keras dan tidak menambah porsi latihan saya sendiri untuk masa otot, kecepatan, skill, apalagi taktik yang pada saat itu saya sangat-sangat kurang tentang taktik. Pelatih juga bilang ke saya, ya saya tidak akan bisa bersaing, tapi saya harus merubah semuanya, mau tidak mau, karena itu udah mimpi saya dari kecil. Jadi saya harus ubah, saya harus paksa semuanya untuk berubah, harus kuat, harus punya mental yang kuat untuk semua itu. Dan ya alhamdulillah sampai sekarang saya sudah pelan-pelan mengerti bagaimana taktik, bagaimana maunya mereka, terus apa yang harus dilakukan di sini, ya seperti tadi bagaimana makanan, apa yang harus dijaga, semuanya itu saya udah ketahuin. Jadi untuk saat ini harus lebih kerja keras lagi. Intinya lebih kerja keras dari semua orang yang ada di sini kalau ingin lebih dari mereka. Karena ya kalau kita nggak kerja keras kita pasti ketinggalan.
karena sepak bola kita mohon maaf sangat jauh kalau dibandingkan di sini dengan Indonesia. Baik, sangat jauh kalau dibandingkan. Sejauh apa dan apa yang bisa dibenahi atau mungkin yang bisa ditiru, diadopsi dari apa yang Egy alami di sana? Kalau menurut saya intinya dari pribadi pemain masing-masing dulu. Jadi mereka harus punya mental yang kuat, kerja keras, dan ya nggak mau kalah, dan jangan juga cepat puas karena seperti pikir ya kayak kalau di Indonesia kita merasa kita udah terlalu bagus, tapi pada saat kita keluar langsung seperti mata kita tuh terbuka kayak kita tuh belum ada apa-apanya, dan mereka juga di sini tidak pernah merasa seperti itu, dan saya selalu melihat mereka tambahan latihan lebih dari apa yang dikasih di pelatihan, dan itu saya rasa jarang melihat seperti itu di Indonesia. Terus makanan juga, dan apalagi taktik ya itu sangat penting sih, karena kita juga harus tahu apa yang dimau pelatih dan apa dimaksud pelatih dengan yang dia terapkan itu benar-benar harus kita perdalamin, karena ya sebagus apapun pemain kalau taktik yang dimau coach tidak bisa dijalankan oleh pemain ya percuma. Yeah. Jadi harus banyak-banyak belajar dari sana. You want to say something to him? He knows what I want to tell him. I'm waiting his statistic to be a little bit better. I need assist, goals. Ya. I believe in him. Itu yang saya inginkan pada saat ini. Baik. Go ahead, Gay. Semangat ya Egy. Egy, terima kasih ya sudah berbagi cerita dengan kita. Yang kita harapkan cerita Egy ini bisa menginspirasi para pemain muda lainnya. Karena banyak sekali Egy yang ingin meniru jejak Egy, ingin mendapatkan kesempatan seperti Egy untuk bisa bermain di sana. Dan Egy juga yang sekarang sudah mendapatkan kesempatan terus berlatih, semangat dan juga berusaha keras di sana. Kita yang di tanah air doakan buat Egy, sukses selalu. Amin, terima kasih. Baik, terima kasih Egy. Ya.